Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Pak Motus Anto. Motus. Ya, Oke. Boleh perkenalkan diri, your life story, mulai lahir dari mana, terus oke. sampai bisa desain ya. Sangat bagus you punya desain. Dan juga tour, I think, right? Yeah. Ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak. Nama saya Motus. Saya sebetulnya bekerja sebagai konsultan kreatif di beberapa perusahaan dan klien. Latar belakang saya itu sebetulnya memang sekolah desain. Saya dari Industrial Design ITB. Tapi setelah lulus saya pindah-pindah Pak. Jadi pernah di advertising, pernah membuat komik, pernah bekerja membuat ilustrasi di majalah, pernah jadi kru film, pernah jadi produser sinetron. Akhirnya setelah sekian lama melihat ini Pak, ada benang merah, yaitu ternyata saya bergerak di dunia industri kreatif. Dari situ saya merasa, oh saya ternyata bisa banyak ilmu dari berbagai bidang kreatif. Sampai suatu ketika tahun berapa itu ada teman ada masalah dengan usahanya, lalu tanya-tanya, lalu kemudian tanya lagi, tanya ke Motul aja. Sampai akhirnya saya di-hire menjadi creative advisor. Sejak itu saya melihat bahwa ternyata memang mungkin pengalaman saya di banyak tempat industri kreatif itu akhirnya membawa saya bekerja sebagai advisor. Nah, karena ini dunia digital, Pak, jadi akhirnya semua serba digital. Sampai suatu ketika saya sadar, kok saya sudah jarang menggunakan tangan saya yang analog ini gitu. Gambar semua digital. Kalau salah tinggal command Z undo. Sampai akhirnya saya ada pekerjaan harus membuat set studio itu untuk project Sesame Street Indonesia. Jadi Sesame Street itu punya co-production di Indonesia, namanya Jalan Sesama. Saya membuat setnya, Pak. Waktu itu saya memaksakan harus pakai gambar tangan. Jadi saya tidak mau pakai komputer. Saya paksa pakai tangan. Sejak itu saya akhirnya setiap saya pergi, saya melihat bangunan khas Indonesia, tanaman khas Indonesia. Karena Sesame Workshop New York ini agak rewel. Dia bilang, mana Indonesianya? Dia bilang gitu. Wah, oke. Akhirnya saya mencari banyak referensi di luar, karena saya paksa menggambar, saya tidak mau foto saja. Saya gambar, sampai akhirnya saya jadi terbiasa, Pak. Dan saya menikmati, ternyata, ini observe ini menarik sebetulnya. Jadi saya hanya diam. Kalau foto itu saya hanya tinggal cekrek, saya dapat gambar. Tapi kalau menggambar, saya itu harus duduk sebentar, Pak. Saya duduk sebentar, saya lihat. Kadang saya ngobrol dulu dengan orang yang ada di sana. Lalu saya mulai gambar, itu saya bisa perhatikan detailnya, saya perhatikan bayangannya, dan itu tidak pernah saya sadar selama ini gitu loh. Saat saya gambar, ada orang lewat, mampir, tanya, nah ini membuat saya menarik gitu. Akhirnya keterusan, karena keterusan saya posting di Instagram. Jadi dulu Instagram saya isinya foto, sekarang isinya sketsa semua. Akhirnya karena saya bekerja sebagai advisor, saya sering diundang ke pertambangan batubara, ke perusahaan ke pabrik Di saat ada waktu luang, saya pasti menggambar, Pak. Sejak itu akhirnya orang menduga saya itu sering pergi karena menggambar. Padahal tidak. Tapi gara-gara itu akhirnya saya diminta pergi hanya untuk menggambar. Wah, ini jadi lebih menarik. Akhirnya sudah ada beberapa maskapai penerbangan biasanya gitu ya. Ada tourism board dari beberapa negara. Dia bilang, ini menarik ya. Kamu telling a story tapi dengan sketch gitu.
Saya bilang, iya, ini kan seperti zaman Columbus zaman dulu. Berpetualang tapi membuat apa? Travelog, Pak. Akhirnya saya pikir saya menikmati itu. Jadi setiap gambar saya itu memang saya bikin untuk bercerita. Jadi bukan ilustratif itu ya. Jadi kadang saya memberi catatan-catatan. Jadi memang seperti diary akhirnya, Pak. Catatan perjalanan lah, bukan diary. Dan dari sana ternyata banyak yang merasa, oh kamu punya cara bercerita sendiri ternyata ya dengan ini ya. Saya bilang banyak yang menyangka saya itu arsitek, Pak. Saya bilang saya bukan arsitek, gitu. Akhirnya dari sana saya merasa apa nyebut ya Pak, kayak kontemplatif gitu. Jadi di saat kerja udah suntuk apa, tapi ketika sketching itu tuh apa ya, lega gitu, santai. Apa saya arsir satu-satu setiap garis itu nyaman sekali. Jadi ya sudah, sejak itu saya pikir saya lanjut saja sebagai advisor, tapi hobi sketching ini memang sengaja saya lakukan. Hanya ketika masa pandemi ini semuanya harus diam di rumah dulu, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Nah, bedanya antara USketch sendiri sama komputer apa? Computer design. Iya, menurut saya komputer itu menggambar dengan komputer. Saya menggunakan kadang pakai Wacom, kadang pakai iPad digital. Saya masih menggunakan itu kalau memang ada pekerjaan yang butuh deadline, Pak. Jadi saya harus cepat. Hal yang paling membedakan adalah the magic undo itu, Pak. Jadi ketika saya salah bisa saya batalkan. kalau digital. Tapi ketika gambar dengan pena, dengan kertas, ketika salah, ya saya harus timpa aja. Di situ saya melihat ya, saya belajar dari kesalahan. Jadi, oh ini salah, kurang presisi, saya ganti sebelahnya gitu. Dan saya tidak masalah dengan menimpa garis yang salah tadi. Karena saya sketch ini Pak tanpa pensil, jadi kertas kosong, langsung saya gambar. Jadi tidak ada pensilnya dibikin sketsa dulu pakai pensil, enggak. Jadi langsung aja saya gambar. Ya kira-kira aja. Dan konteksnya memang saya tidak menangkap gambar itu menjadi mirip atau menangkap objek tidak mirip. Saya lebih kepada apa yang saya lihat, lalu interpretasi saya. Jadi ada kalanya saya menggambar suasana, katakanlah sebuah rumah gitu, tapi di depannya banyak spanduk, banyak mobil berseliweran. Itu kalau saya gambar, semuanya tidak akan saya gambar, Pak. Jadi saya take out semua. Jadi hanya bangunan saja. Kalau digital itu tidak begitu. Digital itu emang hanya saya undo, salah saya undo. Jadi trial and error-nya terlalu banyak kalau digital. Tapi digital itu mempercepat kerja saya. Jadi kalau saya ada pekerjaan yang ilustrasi yang harus cepat atau ditunggu ada deadline-nya, saya lebih pilih pakai digital. Tapi kalau yang analog yang pena itu memang sebetulnya untuk saya. Walaupun seringkali gambarnya sudah jadi, saya beli deh, wah gimana ini di buku gitu, bolak-balik ya. Jadi bukan diperlembar, kira-kira gitu. Kecuali kalau saya niat kasih teman untuk hadiah, ya saya gambar, saya kasih gitu. Begitu kira-kira, Pak. Jadi kalau sekali sketch itu ada beberapa lembar ya? Hanya satu lembar, Pak. Oh, Jadi satu lembar. saya memang bawa sketchbook. Ada contohnya enggak ya? Saya bawa kemana-mana itu saya bawa terus. Ada sketchbook kecil gitu, ukuran A4, sama satu tas kecil ya isinya ya ada pena, ada cat air, ada isinya, ada botol kecil untuk mengambil air seperti itu. Ada kuas juga. Jadi memang ketika saya gambar, saya biasanya duduk dulu, saya lihat objek ini apa yang menarik, apakah pohonnya, apakah bangunannya, apakah aktivitasnya. Setelah itu saya putuskan, baru saya gambar. Kalau ternyata masih ada waktu, atau belum terlalu panas, atau tidak hujan, saya detilkan lagi. Kalau masih ada waktu lagi, saya warna, biasanya gitu. Tapi ya tidak jarang ketika saya gambar,
tiba-tiba saya harus pergi gitu. Ya sudah, berarti cuma hitam putih saja. Kira-kira gitu, Pak. Oke, thank you buat kirim desainnya ya. Ini ada beberapa video yang kirim. Yang pertama ini, Iya, bisa, Pak. ya silakan. Mungkin bisa Ah, explain. ya. Jadi ini saya lupa tahun berapa ini ya. Ini saya dapat assignment dari majalah National Geographic. Waktu itu dalam rangka 100 tahun Kebun Raya Bogor, Pak. Jadi Kebun Raya Bogor itu dulu ada acara merayakan 100 tahunnya. Kemudian majalah National Geographic Indonesia itu ingin mengulas 100 tahun ini. Kemudian mereka minta assignment ke saya untuk coba motul ke sana, apa yang motul tangkap dengan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor, banyak orang menyangka karena itu kebun, Mbak. Orang berpikirnya itu semua pepohonan gitu. Kalau ke sana hanya lihat pohon. Ternyata tidak. Di sana itu ada satu pojokan museum kecil yang isinya adalah ya ini yang seperti saya lihat ini. Jadi orang belulang hewan purbakala, dan kebetulan memang bentuknya itu kan sangat-sangat nikmat dan bagus untuk di sketch, Pak. Akhirnya ya saya berdiam sebentar, saya lihat, saya gambar. Cuma karena masih bisa duduk dan pasang tripod kecil, ya saya pasang ini direkamnya pakai ponsel aja. Dan hasil dari semua gambar ini saya serahkan ke mereka, lalu sama mereka dibuat artikel, jadi semacam interpretasi Kebun Raya Bogor dalam sketsa seperti itu. Kalau ini memang saya bikin lembaran, Pak, bukan di buku, karena saya khawatir sama mereka kan akan di-scan ya. Jadi saya kasih lembar per lembar. Dan ini berapa lama? Kalau hitam putih seperti ini, Pak, bisa jadi 40 menit, Pak. 40 menit ya? 40 menit, karena saya membiasakan sampai saya mewarna itu paling tidak 1 jam. Karena saya itu sketch ini kan, saya menyebutnya saya travel sketch gitu ya. Jadi bepergian untuk sketching. Rasanya agak nggak masuk akal gitu, atau habis waktu kalau hanya untuk menggambar saya butuh 2 atau 3 jam gitu. Ya bepergian saya nggak akan kemana-mana. Tapi karena saya paksa, saya latih, saya harus cepat gitu gambarnya. Jadi kayak bayangan itu, kalau kebetulan objek yang saya lihat ada bayangannya, itu saya bisa langsung tiru gitu. Tapi kalau tidak, Pak, itu saya harus sudah nerka-nerka, tapi yang paling logik gitu. Seperti ini, gambar kerangka ini kan sebetulnya kan tidak terlalu ada bayangan waktu itu, tapi saya sengaja bikin gelap terangnya ini untuk menguatkan volumenya, bahwa ini kedalaman, ini kayak gitu. Jadi 40 menitan kira-kira. Bagus, bagus. Terima kasih, Pak. Terus yang ini? Ini juga, Pak. Jadi ini mau saya perlihatkan versi yang saya warna. Ini juga saya temukan di Kebun Raya. Saya lupa namanya, ini adalah bunga kecil yang kalau jatuh itu dia berputar-putar. Nah, ternyata di sana itu ada yang versi besarnya. Jadi memang di koleksi, ada yang dipajang, ada yang bisa dipegang sama untuk anak-anak gitu. Nah, ini versi yang sedang saya warna ini. Boring gitu kan di dalam. Saya pasti biasanya menggambar, dan objek yang jadi korban selalu kursi pesawat atau jendela atau orang tidur di sebelah saya. Karena biasanya mereka kan diam, tidak bergerak. Nah, kalau ini kebetulan memang yang saya mau ceritakan adalah waktu penerbangan, saya lupa ini penerbangan kemana ya. Jadi entah waktu itu cuacanya cerah sekali, jadi pesawat itu terbang sangat smooth, jadi tidak ada bumpy gitu. Tidak ada goyang-goyang. Nah, tidak ada turbulence, tidak ada goyang-goyang. Akhirnya saya menggambar tuh bisa per garis, satu garis. Jadi saya gambar dulu, setelah gambar tadi saya bikin gelap. Loh, kok ini pesawat masih stabil dan tidak turbulence? Akhirnya saya kasih arsir bagian kursinya dulu. Loh, masih tidak goyang. Saya arsir sebelah sini. Lama, akhirnya penuh, Pak, itu, Pak. Nah, berapa lama ini? Ini juga sebentar, ini mungkin setengah jam.
Oh, Karena sengaja. ini gambarnya besar dan objeknya tidak banyak ya. Ini kan hanya kursi, kaki saya, jadi tidak banyak. Kalau yang tadi agak ini, Jadi kira-kira seandainya gitu. yang passenger yang lagi tidur ya, apakah harus terus lihat terus gambar, terus lihat terus gambar itu orang atau gimana? Iya, kan kalau tidur kan dia tidak berubah posisi, Pak. Jadi ketika dia tidur tidak berubah posisi, karena saya menggunakan kacamata, jadi saya pura-pura nunduk, padahal saya ngelirik-ngelirik sebentar gitu, saya gambar. Karena kan tidak etis lah kalau saya disangka kamu lagi ngapain nanti gitu. Jadi saya lirik sebentar, saya lihat gitu. Dan posisi orang tidur itu kan kalau dari samping menarik Pak, apa kayak profile gitu ya. Kadang kalau ibu-ibu berkerudung itu cuman kerudungnya aja. Kadang ada yang pakai headphone, ada yang pakai jaket. Nah, saya tuh lebih mengeksersis detail-detail seperti itu gitu. Ada yang kalau ibu-ibu dia pakai kedinginan jaket, tapi tasnya dipeluk gitu. Nah itu saya sekalian latihan menggambar anatomi tangan lagi memeluk tas seperti apa gitu. Ya itu observasi lah. Dan tidak akan saya warna, maksudnya memang ini ya. Black and Kalau white. aduh, iya Ya, black black and and white white. dari contohnya sih ya. Ya Oh, begitu kira-kira Pak. yang ini? Nah, ini waktu saya di Jepang. Nah, ini juga Pak, ini waktu di Jepang ini oleh Japan Tourism-nya yang mengundang saya, ini kalau nggak salah di Hokkaido ya. Jadi ketika acara biasanya diajak sana, diajak sini, ajak sana, ajak sini. Ada waktu santai gitu, setengah jam. Ada yang pergi beli oleh-oleh, ada apa. Nah, saya isi waktu dengan menggambar ini. Dan menggambar bangunan itu lebih mudah karena tadi dia diam, dan bentuknya kan lebih besar gitu. Jadi saya bisa gambar lebih cepat. Kalau ternyata belum pergi juga saya arsir. Kalau ternyata belum disuruh pergi juga biasanya saya warna. Yang ini kebetulan tidak saya warna. Nah, Nah itu kalau bukunya sebesar itu Pak, bukunya tuh. ya dan seandainya pakai iPad ya, gambar kayak gini, hasilnya bedanya apa? Yang pasti kalau pakai iPad ada perasaan gambar itu jadi harus rapih. Jadi kayak saya menarik garis atau itu saya harus perspektif itu harus sempurna gitu. Dan garisnya tuh clear line. Apa? Iya. Jadi kalau kata guru seni rupa saya itu jadi tidak hidup gitu. Kalau sketch ini pasti garisnya tidak akan lurus, Pak. Apa akan ada jaggy gitu ya. Eh, Kadang perspektifnya salah. Eh, tapi itu bahwa lebih terasa itu apa manusianya. Ya karena sehari-hari saya dengan digital semuanya sepertinya perfect. Saya merasa ini saya harus balance aja. Dan kertas ini punya aroma kan, Pak. Baunya itu tuh memang beda ya. Tintanya ini juga, edit tinta tidak dijual di mana-mana, hanya di Amerika, Pak. Namanya Noodler. Tinta ini hitam pekat, tapi sebentar saya gambar di kertas, itu mungkin cukup 1 menit atau 2 menit saya timpa dengan cat air, dia tidak akan luntur. Nah, itu nyarinya agak susah untuk cari tinta seperti itu, hanya dijual di Amerika. Jadi kalau teman saya lagi di Amerika mau pulang saya titip ke dia, atau saya janjian dengan sesama teman yang senang hobi gambar, kita order sama-sama. Jadi sekali kirim sekali banyak gitu. Dan itu saya Dan sudah punya stok banyak gitu. dan ini warnanya hitam ya, bisa juga warna lain bukan? Iya, iya, iya. Saya pilih yang hitam. Sebetulnya ada warna coklat, sepia gitu ada, Pak. Betul, betul. Terus yang ini? Ah, kalau ini kopi. Jadi ada teman saya itu dia pingin cetak buku, namanya Mbak Inge. Dia buku tentang apa makanan dan minuman seperti itu. Karena dia tahu saya sering sketching, dia terus boleh nggak kalau ada gambar yang minuman kopi? Oh iya iya iya. Nah ini saya tinta dulu, baru saya cat air. Setelah kering, saya tinta lagi Pak. Jadi
saya tambahkan aksen dan arsir beberapa di bagian-bagian yang itu. Jadi enaknya menggambar seperti ini tuh kita dipaksa untuk ya harus tunggu kering dulu gitu. Jadi tidak bisa seenak-enak kita langsung gitu. Oke, yang ini? Ini seru nih Pak. Jadi ini saya menggambar bersama teman. Ini berada di sekitar 20 meter di bawah tanah Pak. Ini waktu Jakarta bikin MRT. Jadi Jakarta bikin MRT, mereka drill ke bawah gitu. Kemudian kami izin, bolehkah kami ke bawah untuk menggambar? Oh, menggambar? Iya gitu. Oke, cari waktu. Setelah cari waktu, akhirnya kami diizinkan, tapi dengan prosedur harus menggunakan safety gear semua. Ya udah, akhirnya turun ke bawah. Dan ini kita nggak bisa terlalu lincah, Pak. Karena nafas sudah. Jadi kita hanya duduk diam, melihat aja gambar orang lagi bekerja, apa semua gitu. Dan ini tidak sempat kita warna, karena emang ini ya, susah gitu. Dan gambarnya jadi, kami kasih ke pihak MRT untuk dipakai untuk media sosial mereka, sosialisasi. Terus yang ini? Ini sebentar, ini di mana ya? Oh, ini di Bogor, Pak. Nah ini kan yang saya bilang dia tidak pakai pensil, Pak. Jadi memang saya langsung gambar ini aja, langsung gambar on the spot. Dan langsung kalau saya lihat itu bagian gelap karena bayangan, itu langsung saya hitam. Sambil berjalan langsung saya gambar gitu. Nah, jadi saya nyebutnya apa ya? Jadi gambar satu terus berkembang ke semuanya. Satu ngisi ke pinggir semua gitu. Nanti kalau ada waktu lagi baru didetailkan lagi, begitu aja bolak-balik seperti itu. Dan kertasnya itu spesial ya, kertasnya? Spesial, Pak. Betul sekali. Jadi kertasnya ini paling tidak itu 200 gram karena dia ketika kena cat air, dia tidak boleh lekuk-lekuk atau tembus ke bawah. Jadi ini halaman satu dengan yang dibalik itu tidak akan saling tembus. Jadi emang watercolor untuk paper. Ini di Bali, Pak. Nah ini juga yang saya bilang itu, Pak. Jadi waktu saya gambar ini memang tidak cukup waktu untuk apa disebutnya ya, untuk saya warna. Jadi saya pikir ini udah cukup, tapi saya bikin cerita di sini. Ada yang tulisannya juga, ya, cerita di tulisan gitu. Ya, nah hanya Pak memang kalau saya lihat buku zaman dulu kan travelog, Pak. Jadi tulisan ini pun memang sengaja saya bikin semacam kayak komposisi juga, Pak, gitu. Jadi tidak serta-merta hanya tulisan. Kadang harus sepanjang ini gitu. Jadi karena ini bentuknya bukunya bisa ini, nanti saya bikin ke bawah semua. Oh, bagus ya. Tulisannya saya bikin ada di sini gitu. Jadi ini juga yang agak beda. Nah, seperti kayak ini, Pak. Ini GWK. Jadi waktu saya gambar ini, saya di tempat teduh, Pak ya. Ini lokasi ini panas sekali. Ini waktu saya gambar ini saya sisain, Pak. Jadi kosong ini sebetulnya putih. Bidang ini. Jadi waktu saya gambar sampai saya warna, ini sengaja saya bikin putih, memang saya siapkan untuk captionnya sini. Nah, ini saya bikin, ini ceritanya. Nah, ceritanya kadang-kala juga termasuk yang, wah, suasananya panas, haus, ya itu saya. Karena ketika saya baca ini, saya jadi kayak recall lagi, Pak. Oh iya ya, itu waktu itu begini-begini, ya ketawa-ketawa sendiri aja, Pak. Nah, kadang juga ini di hotel. Jadi mau meeting, disuruh tunggu, wah nunggu ngapain gitu. Ini kursinya bagus deh. Nah ini karena tidak bawa alat yang banyak dan akhirnya saya pakai ballpoint yang berwarna itu, Pak, yang cuma 3 warna. Kalau ini, ini menara pengawas di salah satu desa di Bali. Ini juga karena memang unik buat saya, buat ternyata ada kayak
Ini tuh kayak watchtower sebetulnya, tapi di Bali. Nah, hal-hal seperti ini tuh Pak, memang saya merasa sebagai advisor itu, jadi saya punya banyak cerita Pak. Dalam ketika saya consulting dengan partner saya, dengan rekan saya, itu saya bisa telling a story banyak hal Pak. Karena traveling, sama karena saya melakukan observe untuk ini. Jadi detail-detail itu tuh saya tahu memang karena saya, oh ternyata begini. Ini juga misalkan sedang ada di dalam kereta api, Pak. Ini goyang-goyang, Pak, waktu ya namanya juga kereta api di Indonesia kan Bapak tahu sendiri. Nah, story di sini, Pak, ini memang saya menjelaskan tentang saya lagi uji ketahanan goyang. Jadi saya paksa menggambar ini saya mual atau nggak mual ya? Ternyata saya nggak mual, Pak. Jadi, dan ini hitam putih. Kalau berwarna rasanya udah belepetan kemana-mana. Ini Jadi, pakai pensil yang itu juga yang you sebut. pena. Jadi ini pakai pena. Nah, yang untuk hitamnya ini memang saya pakai hanya cat air, tapi untuk ini aja. Karena saya nggak mungkin ganti-ganti warna karena di kereta api, Pak ya. Jadi saya pakai bikinnya grayscale aja. Nah, jadi kalau lihat cerita di sini ini memang cerita tentang betapa goyangnya. Nah, ini juga contoh goyang, ini lagi dibajai, Pak. Jadi dibajai, wah ini mah udah susah deh. Ya hanya segini aja yang bisa saya gambar. Jadi adegan-adegan di buku ini memang tidak melulu tentang objeknya, tapi proses gambar. Ini tentang sedang meeting, di sebuah ruang meeting harus ini yang putih ini apa proyektor ya karena saya di belakang jadi saya punya waktu untuk menggambar-gambar itu. Apalagi ya yang aneh ya. Ini Pak yang saya bilang korban. Ini penumpang pesawat yang lagi pada tidur. Jadi, duduk tidur. Jadi kalau ada motor mesti hati-hati lah. Hati-hati ya. Ya, nah ini juga. Jadi dan ini saya posting di Instagram saya ini biasanya. Nah, I'm just curious. Jadi sebenarnya ini hobi ya, bukan sebenarnya bisnis sama sekali. Bukan profit, iya betul. Ini lebih ke hobi ya, sebab kalau pelukis biasanya mereka kayak Picasso gitu ya, mereka jual gitu ya. Sebenarnya you bisa juga karena kalau mau itu ya ambil gambaran yang besar sekali ya, itu harus dilukis. Ya. Apakah itu nanti ada rencana gitu yang lukisan besar gitu? Sejauh ini banyak yang minta untuk dikomersilkan itu adalah menawarkan untuk menjadi buku. Jadi mereka melihat gambar saya di Instagram itu, oh ini kamu telling a story-nya bagus, true sketching gitu. Mau nggak dibikin buku? Saya bilang, ya mau dan tertarik. Tapi apakah harus sekarang? Saya pikir ya nantilah. Gitu. Karena nggak tahu, saya merasa belum banyak aja Pak. Belum banyak bepergian ke tempat yang menurut saya ingin sekali gitu. Jadi kalau saya harus menjual hanya gambar, saya merasa ada yang lebih banyak yang bagus-bagus Pak gitu loh. Ada banyak yang lebih ahli menggambar daripada saya. Lebih bagus daripada saya, lebih presisi, lebih perspektif. Jadi memang kalaupun saya buat, mungkin lebih kayak this is my journey, this is my trip, this is my story, seperti itu. Kebetulan memang sketch. Kira-kira gitu. Jadi bukan saya, hey, saya bisa gambar. Ya, enggak, maksudnya, wah, kok saya merasa bukan ke sana. Jadi mungkin kalau ada special event, ya, nah ada ceritanya, ya itu bisa digambar. Betul. Gitu ya. Apakah ada rencana gitu? Mungkin apa yang di-plan sekarang? Kalau sebetulnya saya itu, ini Pak, ketika saya tuh kebetulan senang sejarah. Jadi kalau saya pergi ke museum itu
saya biasanya senang menikmati ini, dan kalau barangnya itu saya gambar. Jadi kayak ke Jogja itu saya bikin tuh kereta-kereta kencananya itu bagus-bagus itu ya. Itu saya sempatkan seperti itu. Saya ingin sebetulnya membuat buku seperti itu, dan itu mungkin bagian dari rencana saya. Saya mau bikin buku, tapi telling a story, story-nya macam-macam, termasuk ada sejarahnya, dan saya akan gambarkan sih barang-barangnya itu. Dan banyak teman-teman saya yang sketching ini kan mereka background-nya arsitek, kalau saya kan bukan. Jadi mereka menggambar lebih ke bangunan. Sementara saya karena background saya product design, jadi saya memang lebih suka aja gambar mobil, gambar kereta, gambar motor, gambar benda lah, kursi dan lain-lain. Dan itu di Indonesia ada banyak sekali sebetulnya, kayak misalkan saya mau menggambar untuk perabotan masak aja. Nah, itu Pak William Wongso sudah berkali-kali menantang saya, kenapa kamu tidak bikin? Itu kan ada banyak sekali alat masak dari berbagai daerah dengan berbagai material. Saya bilang, aduh Om, kepingin sekali, tapi ya nanti mungkin. Tapi itu sudah ada Pak, sudah ada, betul. Sudah ada sekali, tapi mungkin nanti saya akan kasih tahu ke Bapak juga kalau jadi. Oke, apakah waktu ada photographic memory gitu kalau dalam gambar? Saya rasa iya ya, karena memang harus Pak. Mungkin itu juga bagian dari latihan ini ya. Latihan photographic memory itu kan ketika kita melihat sesuatu, tapi kita dapat ceritanya, akhirnya ketika kita ingat cerita, kita akan ingat visualnya gitu. Sama seperti let's say nonton The Avengers. Karena saya ingat ceritanya, waktu adegan ini, mukul ini, waktu ngebunuh ini, saya harus jadi ingat visualnya gitu. Dan visual itu bisa diambil, bisa digambar ya dengan itu visual. Ya, apalagi kalau saya gambar gitu. Jadi saya lagi ngeliat bangunan atau ngeliat mobil, saya gambar. Itu kan hampir semua sudut mobil atau kereta itu kan saya perhatikan semua, Pak. Dan saat saya gambar itu, Pak, itu akan banyak sekali kata-kata, oh, ternyata gini sambungannya. Oh, ternyata ini yang mengikatnya. Itu ketemunya tuh mungkin sama. Saya beberapa kali dulu saya diminta sama teman saya orang Kompas, bikin catatan perjalanan saya ke Jogja. Jogja itu kan tempat yang umum, Pak ya, buat orang Indonesia pergi traveling. Tapi ketika saya di sana dan saya memang hanya untuk menggambar, itu ada banyak sekali hal-hal detail yang saya temukan di Jogja yang saya selama ini saya nggak mudeng loh ada ini kayak gitu. Dan itu menurut saya kayak yang, oh iya ya, ini saya bisa lihat gara-gara saya punya waktu untuk observe khusus untuk ini gitu. Nah itu yang akhirnya saya akan nempel terus itu Pak. Nah, saya mau tanya, kalau apakah ada sekolah untuk seperti yang menggambar gitu? Sekolah menggambar pastinya ada. Jadi kalau banyak orang bilang, wah Motul enak punya bakat, menurut saya selama ada sekolahnya itu bukan bakat Pak, tapi minat. Jadi kayak seorang anak atau seorang akuntan pengen menggambar, saya akan bilang, jangan kamu pikir bakat. Kamu punya minat nggak untuk bisa gitu. Kamu mulai saja dulu itu. Tapi untuk mengobserv gambar, dugaan saya tidak ada sekolah atau pelajaran khusus. Di arsitek saya yakin mereka diajarkan untuk menggambar bangunan. Nah, itu mungkin bagian dari latihan observe. Di desain grafis mungkin ngelihat film atau poster, di desain produk mungkin ngelihat benda. Tapi kalau yang khusus mungkin rasanya sih tidak ada. Jadi bagian dari mata kuliah aja ya. Jadi dengan arti harus ada talent ya. Talentnya sudah di dalam di dalam otak gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Kebiasaan ya, dibiasakan ya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau belajar itu agak susah. Orangnya sendiri mesti artistik. Iya. Benar kan? Ya, kalau bukan artistis, kalau bukan artistis ya susah gitu ya. Jadi mesti benar-benar dari otaknya udah artistik gitu ya. Oke. Benar kan? Iya. Oke. Tantangannya apa untuk gambar? Kalau untuk di Indonesia, Pak,
karena ini saya harus gambarnya di luar. Tantangannya itu seringkali kalau untuk bangunan-bangunan tertentu suka dicurigai, Pak. Let's say di Indonesia itu kan banyak bangunan kolonial bagus-bagus, Pak. Tapi ya kalau nggak dimiliki sama bank, ya dimiliki oleh TNI gitu. Ketika kita duduk sebentar mau menggambar itu langsung disamperin, Pak. Sedang apa kamu di sini? Lagi gambar. Buat apa ini? Waduh. Udah izin belum? Aduh. Tapi pernah sekali waktu tahun 2016 mungkin, saya tuh pergi ke Eropa, ke beberapa negara, Pak. Jadi ada seorang yang baik sekali waktu itu, dia seorang pengusaha. Saya berdua dengan teman saya bilang, iya nih kami pingin nih keliling-keliling Eropa, nanti saya akan gambar. Oh, ayo wujudkan dong. Nanti Pak, masih nabung Pak. Udah berapa sini saya bayarin. Wah, akhirnya berangkatlah saya Pak. Dari mulai ke Belanda, ke Jerman, ke Belgia, ke mana lagi tuh. Hanya untuk menggambar. Semua tempat itu, semua orang tuh respect Pak. Nggak ada rasa curiga ketika kami gambar itu tuh. Kamu nggak ada. Selalu pertanyaan sama, are you an artist? Gitu. Enggak, saya bilang, this is my hobby. Terus appreciate gitu. Di Indonesia itu susah, Pak. Mengapresiasi itu tuh susah. Kecuali harus ditaruh di galeri dulu. Media sosial membuat ini menjadi lebih cair ketika kita posting di Instagram, muncul apresiasi-apresiasi dari masyarakat. Hanya bilang, oh bagus, tapi apakah dibeli? Ya tidak, gitu ya. Belum sampai situ. Tapi saya rasa memang butuh lebih banyak lagi. Emang jangan sampai ada curiga-curiga. Masa orang menggambarnya curiga sih? Emang kita mau ngapain gitu? Beda lah itu. Nah itu mungkin tantangannya itu. Apa menyebutnya? Lebih mensosialisasikan lagi bahwa ini tuh harmless gitu. Bukan yang mencurigakan. Apakah ini gambar udah pernah gambar yang ukurannya besar atau memang ukurannya yang buat di bawah yang kecilan? Saya paling besar itu A3, tapi saya gambar dari foto itu. Jadi saya foto di studio, saya gambar. Itu juga karena commission menggambar itu. Tapi kalau untuk gambar di luar tidak pernah, Pak. Tidak pernah saya bawa kertas besar itu tuh, ya walaupun bisa, teman, menurut saya sudah bukan travelog lagi, itu sudah kayak melukis suasana aja gitu. Ya itu saya bukan ke sana sih sebetulnya. Oke. Pesan terakhir Dayamotus apa untuk pemirsa Kabari? Kalau saya boleh kasih apa ya, cerita pengalaman tadi itu adalah di semua zaman yang semua serba digital, keterampilan tangan kita itu mengurangi stres juga. Jadi kontemplatif, nulis pelan-pelan, nulis. Saya setiap meeting saya tidak gambar, tapi saya nulis dengan tangan, Pak, dengan maksa menggunakan pena yang biasa saya pakai buat menggambar saya. Dan menurut saya di semua serba digital, rasanya kita butuh lah kembali ke analog juga, kira gitu. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Motus membagikan informasi ya. Dan terima kasih juga. Sama-sama. Untuk pemirsa Kabari, jangan lupa klik Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari dengan gratis. Sampai di sini dulu, sekian. Saya John Uwis. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.